Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz di Bait Al-Qur'an Malang, saya hormati para santri Bait Al-Qur'an Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di dalam agenda kita, acara kita, program kita, yaitu kajian tafsir di Bait Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini baik secara offline yang hadir di sini atau yang online, ini semua betul-betul menjadi pertemuan yang barokah, menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah, dan menjadi satu miniatur kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, mari kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan harapan baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin. ونخص خصوصا إلى سلسلة أسلام قراءة القرآن برواية حفص عن عاصم وتسوي المفسر الإمام الجليل جلال الدين محمد السوقي ابن كثير وجميع المفسرين وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan kajian kita di surah An-Nazi'at juz 30, yang mana pertemuan kita di bulan Agustus kayaknya. Terus setelah itu kan ada kendala, saya Seninnya karena ada jam kuliah, tiba-tiba siang Senin itu ngajar sampai jam 2, sehingga hari ini baru bisa ketemu lagi. Itu kita sampai pada An-Nazi'at ayat ke-19. Cuman ini biar nyambung dengan lanjutannya, maka kita review sedikit terkait dengan materi sebelumnya. Memang di An-Nazi'atnya kalau kita lihat, ini isinya ini luar biasa. Ya, tidak hanya An-Nazi'at yang luar biasa, tapi An-Nazi'at ini kalau kita lihat strukturnya itu, kan ini pertama kemarin bicara mengenai Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ada yang gharqa, ada yang nashta, wan nasyitati nashta, kan begitu. Lalu kemudian di rangkaian ayat berikutnya ini menggambarkan kejadian hari kiamat, termasuk hari kebangkitan, yang mana orang-orang musyrikin Mekah itu mereka tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah. Fa innama hiya zajratu wahidah, kan begitu kemarin. Jadi adalah zajrah wahidah, hanya sekali gertak itu sudah langsung terjadi. Fa idza hum bisahir. Lalu kemudian kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi musyrikin Makkah itu yang membangkang. Dulu pernah kita sampaikan, memang perjuangan Rasulullah di Makkah itu luar biasa. Bayangkan 13 tahun penguatan ketauhidan, penguatan pengesaan Allah, menanamkan keesaan terhadap Allah, itu dengan cara mereka agar beriman, diceritani lalu turun ayat-ayat tentang hari kebangkitan.
itu 13 tahun periode Mekah itu hanya dapat pengikut tidak kurang dari tidak lebih dari 125 orang. Nah, ini kan memang berat, tantangannya juga berat. Nah, maka turunlah ayat berikutnya yang kalau kita lihat dari subjek dakwah, subjek pendakwah Rasulullah sebagai subjek yang mengajak orang-orang yang belum beriman, yang diajak kan berarti objeknya. Maka Rasulullah diberi hiburan, tapi sekaligus menjadi ibrah bagi orang-orang musyrikin Mekah dan siapa saja termasuk hari ini kita. Apa itu? Hal ataka haditsu Musa. Kan begitu. Ini ayat di ke-15. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Musa? Ya. Sebenarnya di ayat-ayat yang lain juga dipaparkan, cuman di sini juga dipaparkan hal ataka haditsu Musa. Ya. Ini untuk memberi hiburan kepada Rasulullah. Ini tujuan yang pertama, hikmahnya. Nabi Musa itu juga menghadapi tekanan yang berat. Bahkan tekanannya itu, Nabi Musa itu kalau yang diungkap di sini itu ketika menghadapi Fir'aun. Irnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, lalu ilhab ila fir'auna innahu tagha. Padahal nanti tantangannya Nabi Musa itu kalau dieksplor lebih lanjut, kalau kita baca di Al-Baqarah itu tantangannya itu juga dari umatnya, yaitu kaum Bani Israel min auladi Yaqub, jadi anak garis keturunan dari Nabi Yaqub. Nah ini mereka ini meweli itu apa ya? Protes saya begitu. Jadi ada dua ini. Jadi umatnya sendiri itu juga banyak yang bangkang. Ya, terus dari penguasa yang zalim ada namanya Fir'aun. Makanya di sini ketika dikisahkan Musa itu diangkat menjadi nabi, itu di sini dikatakan idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Tuhannya Nabi Musa, ya, itu memanggil Musa di lembah yang suci, yaitu namanya lembah Tuwa. Itu di bukit Sinin atau Sinai. Karena itu ceritanya Nabi Musa itu kan yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran. Jadi kan kalau baca di surah Al-Qasas, jadi dulu itu Nabi Musa itu diangkat anak oleh Fir'aun. Tapi Fir'aun yang ngangkat Musa sebagai anak itu menurut para sejarawan itu berbeda dengan Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Karena yang ditenggelamkan di Laut Merah itu anaknya Fir'aun yang Ramses II, punya anak namanya Merneptah. Tapi sama-sama kejamnya, sama-sama memperlakukan Bani Israel itu sebagai warga kelas sekian dan sebagai budak. Nah, jadi sama-sama mengaku Tuhan. Ini saking berkuasanya Fir'aun. Di dalam Al-Quran ini sering disampaikan oleh para ulama, termasuk pernah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat itu kan pernah menyampaikan juga. Jadi kalau Al-Quran itu membicarakan keburukan orang, itu tidak disebut secara eksplisit namanya, tapi disebut Fir'aun itu gelar Raja Mesir ketika itu, sehingga fokus pada perbuatannya bukan kepada orangnya. Jadi yang dibenci itu perbuatannya. Itu saja harus dengan cara-cara yang baik mengingatkannya. Jadi Fir'aun sama kayak di surah Al-Lahab dulu kan pernah kita bahas itu. Jadi Abu Lahab itu nama aslinya kan bukan Abu Lahab. Siapa nama aslinya dulu? Siapa? Dulu pernah kita bahas, ini sudah lewat ya kan. Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Tapi lakopnya Abu Lahab, maka disebut Abu Lahab. Lalu Abu Lahab yang asalnya maknanya positif, maka konotasinya diganti menjadi negatif. Lahab itu terkait dengan bara api. Jadi disebutkan. Terus ada lagi hikmahnya begini. Kalau yang disebutkan itu bukan nama, bisa gelar atau lakop, bukan nama, maka ada kemungkinan ini generasi-generasi mendatang itu yang meniru sifat-sifat yang bersangkutan. Jadi itu kalau
mengangkat kisah orang-orang yang tidak baik. Itu tidak disebut nama. Itu juga mengajarkan kepada kita nek ngomong no uang kejelekan orang itu jangan langsung disebut namanya. Makanya sekarang kalau di berita-berita itu kan biasanya kalau ada keburukan kriminal itu disebut inisial. Walaupun orang sudah banyak yang tahu, tapi inisialnya ini. Oknum, sebut saja ini. Tapi kalau kebaikan para nabi itu disebut secara eksplisit, secara jelas namanya itu. Nah, Nabi Musa, ini sekilas mengenai kisah Nabi Musa. Itu sebelum beliau dipanggil oleh Allah, diseru, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Itu kan dulu ceritanya. Jenengan sudah hafal semua. Ya, yang santri-santri PEK juga sudah mulai banyak yang menghafal. Alhamdulillah. Itu di surah Al-Qasas itu kan dikisahkan Nabi Musa itu pernah tidak sengaja melerai pertengkaran antara orang Bani Israel dengan orang Kipti, orang Mesir. Lalu Nabi Musa ini membela temannya, tidak sengaja mukul, ternyata mati. Akhirnya ini dijadikan oleh Fir'aun. Ya, ini katanya dalam sejarah ini Fir'aun yang masih bapaknya waktu itu. Waktu itu Nabi Musa belum diangkat jadi nabi. Jadi itu masih pemuda, masih seorang pemuda yang gagah. Akhirnya dia ini dijadikan alasan, ya, karena Fir'aun ini yang bapaknya yang Ramses II tadi sudah melihat pembangkangan yang ada dalam diri Nabi Musa. Akhirnya diperintahkanlah untuk mencari Musa, menangkap, sampai akhirnya dia melarikan diri masuk ke negeri Madian, ketemu putrinya Nabi Syuaib. Itu ada kisahnya di Al-Qasas dia. Menikah. Nah pas kembali ke Mesir setelah 10 tahun di Madian, nah pas balik ke Mesir inilah di perjalanan itu beliau melihat satu api di bukit itu. Kalau di Parani itu dalam surah Toha dijelaskan, ya. Maka disitulah Nabi Musa diangkat sebagai nabi. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, kan begitu. Jadi suruh lepas sandalnya karena berada di bilwadil muqaddasi tuwa. Nah ini idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Lalu diperintah ilhab ila fir'auna innahu tagha. Lah tadi Fir'aun sudah kita bahas. Tagha ini saya lupa dulu pernah kita jelaskan atau belum. Yang jelas tagha itu menunjukkan makna sesuatu yang melampaui batas. Ada syawahid. Syawahid itu dalil yang bisa kita kemukakan di dalam surah Al-Haqqah ya. Di Al-Haqqah itu ayat 11 Allah berfirman, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Sesungguhnya kami ketika air telah melampaui batas. Ini air laut. Jadi air laut itu kan aslinya berada di bawah bumi. Aslinya ya. Tapi kalau sudah naik karena tsunami, karena banjir besar, ini sampai melampaui batas, sampai membumbung tinggi, bahkan sampai melewati gunung-gunung. Jadi itu melewati batasnya. Itu tagha. Lah manusia itu kan punya batas. Dia tidak boleh melewati ini. Lah batasnya menentukan siapa? Tuhan, Allah. Lah Fir'aun itu, waduh, itu sudah melewati batas apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah. Dia bunuh seenaknya, pokoknya nggak setuju dengan dia dibunuh. Termasuk fatwanya dulu, ya. Ketika Nabi Musa lahir itu kan fatwanya semua bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel harus dibunuh. Ya, tapi Nabi Musa kemudian diselamatkan. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi dan seterusnya. Fa'alqihi fil yam, itu dalam surah Al-Qasas itu. Nah, terus lanjutannya ini, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Musa diangkat sebagai nabi, maka diperintah ilhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun. Nah, lanjutannya ini, faqul halaka ila an tazakka. Ini ternyata di sini ada nilai-nilai dalam mendakwahkan nilai-nilai ilahi, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai agama. Ini, panjenengan lihat ini. Nabi Musa itu diperintah oleh Allah, faqul, katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun. Jadi ngajaknya itu tidak langsung. Jadi bukan keburukannya yang diangkat.
Sama kayak begini. Jadi kita ini kalau nasihati orang, memberi masukan kepada orang, itu jangan dulu, kita sudah tahu orang ini melakukan ini. Itu jangan diungkap dulu. Jangan orang didahului, wah kamu gini. Karena orang itu pada dasarnya ketika diomongi sesuatu yang buruk, walaupun itu fakta, lalu dilabelkan pada diri seseorang, dia tidak senang. Maka pertanyaannya itu digugah dari hati yang paling dalam. Halaka ila antazakka. Ya. Halaka ila antazakka. Adakah keinginanmu? Maka di situ di tafsir itu termasuk di At-Tafsirul Munir itu ditakdirkan halaka mailun. Halaka iradatun. Apakah kamu memiliki kecenderungan, memiliki kecondongan, memiliki keinginan ila antazakka, ya, ila antazakka, untuk menyucikan diri. Ini peran sudah kita bahas, tapi ada tambahan penjelasan terkait dengan ini. Jadi tazakka itu kan aslinya tatazakka. Ada qiraat yang membaca tazakka. Ini sebagaimana dalam penjelasan di Jalalain itu dikutip. Apa bedanya? Pertama, kalau tatazakka dibuang taknya satu, maka menjadi tazakka. Dulu pernah kita sampaikan juga, ada kaidah dalam bahasa Arab itu, kalau satu bangunan kata berkurang, maka maknanya juga berkurang. Kalau tatazakka, ini kata pakar bahasa ini, itu berarti membersihkan diri secara total dan pokoknya usahanya luar biasa. Kalau tazakka taknya dibuang, itu dimulai dari hal sedikit demi sedikit, titik air. Maksudnya mokong ya mokong, tapi aja nemen-nemen gitu loh. Membersihkan diri, mulai dilakukan sedikit demi sedikit. Kalau dibacaan tazakka, itu dari tatazakka, lalu tak yang kedua itu diidghamkan kepada zaknya. Tazakka ay tatazakka. Itu nanti dalam kajian bahasa Arab ada namanya al-mumatsalah. Mumatsalah itu asimilasi. Ada keterpengaruhan sehingga termasuk diidghamkan. Nah, ini satu pesan. Kita itu kalau ngajak orang untuk baik, itu ternyata butuh proses, tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung harus begini. Sedikit. Tapi yang diajak juga harus segera sadar. Ya termasuk kita belajar ngaji ya. Ngaji itu juga tidak bisa seperti membalikkan tangan. Mungkin di antara santri-santri Bait Al-Quran ini sudah banyak yang sudah mahir, sudah lancar baca, tapi kalau lama tidak dibaca, itu akan menjadi kadang-kadang nyandet lagi, tidak lancar lagi. Lama tidak masuk, kemudian Ustadz saya mau ngaji lagi, ya tidak apa-apa. Tapi itu harus sedikit-sedikit. Kalau mau membersihkan diri, kalau mau memperbaiki diri, ini ada satu pesan, itu sedikit. Nah lanjutannya ini mulai setelah 19 ini kita masuk materi baru. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jadi halaka ila antazakka tadi, lanjutannya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, ya, ayat 19, dan aku akan menunjukimu, memberikan petunjuk kepadamu, menunjukimu, ya ini mengarahkan bimbingan kepada bimbingan Allah. Ya, ila rabbika, yaitu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ini juga mengandung pelajaran yang luar biasa. Jadi ternyata orang itu kalau mau mendapatkan hidayatut taufik, kan ini Nabi Musa ini mengatakan wa ahdiyaka ila. Berarti ini menunjukkan tugas Nabi itu hanya memberikan petunjuk yang secara umum. Karena petunjuk yang khusus, yang namanya taufik, itu hak prerogatif Allah. Tapi orang kalau ingin dapat taufik, dapat hak prerogatif dari Allah berupa petunjuk untuk melakukan amal-amal baik, itu harus ada usaha untuk tazakka tadi. Nah itu pelajarannya. Jadi tazakka nanti akan dia tahu mana yang benar dan dia mau melaksanakannya, itu berarti dia mendapat petunjuk yang khusus. Wa ahdiyaka ila. Nah di sini Nabi Musa mengatakan ila karena Nabi Musa itu hanya mengantarkan kepada petunjuk, kepada hidayah yang khosoh, hidayah yang dari Allah.
Jadi hidayah itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Lah Nabi siapapun, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, termasuk para ulama, termasuk para ustadz, itu hanya bisa mengajak dan memotivasi. Ya sambil mendoakan tentunya. Nanti kembali kepada yang bersangkutan. Santri juga begitu, diajak ngaji, diajak ini kan hanya memotivasi. Ini ada kajian tafsir, tapi mau apa enggak itu sudah kembali kepada yang bersangkutan. Lah kalau ini sudah dilakukan, maka nanti akan muncul khosyah. Tazakkahnya sudah dilakukan, lalu kemudian berusaha melakukan apa kebenaran yang sudah diketahui, kebaikan yang sudah diketahui. Karena orang melakukan dosa, orang melakukan maksiat, itu kadang-kadang bukan karena tidak tahu, ya, tapi karena mungkin tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Tapi selama dalam dirinya masih meyakini itu maksiat dan dia selalu meminta ampun kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, insya Allah akan diampuni, kecuali dosa besar, kecuali dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selama yang bersangkutan belum bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tapi kalau taubat ya diampuni. Kan begitu. Jadi 3 hal ini Nabi Musa itu menawarkan. Makanya ajaran agama, norma agama, ajaran Islam termasuk itu ditawarkan. Ya. Ada petunjuk yang umum. Nah, untuk membuktikan penawaran bahwa penawaran itu benar, iklan itu benar, tidak bohong. Ya, para asatidz kan mengiklankan, termasuk mengiklankan bait Al-Qur'an itu untuk ngajak ngaji. Itu bukan untuk kebutuhan para asatidz, tapi untuk kebutuhan yang lain. Karena kita itu, ya para asatidz yang sudah bisa ngaji, itu punya kewajiban tidak hanya ngaji untuk dirinya, tapi ya apa ilmunya itu juga ditularkan kepada orang yang belum bisa ngaji, sehingga ngajak untuk baik. Ya, nah ini kan ada usaha yang luar biasa. Tapi ya kembali lagi, itu hanya mengajak dari sisi apa ya, opera-opera, memotivasi kan gitu. Nanti ke dalam apa enggak itu ya kembali lagi. Maka dipaparkanlah buktinya. Nah ini masih lanjutannya kisah Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Jadi Nabi Musa mengatakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini kata-katanya Nabi Musa. Jadi di Quran ini ada beberapa perpindahan dhamir ya. Ini coba panjenengan lihat, mulai dari hal ataka haditsu Musa. Itu Allah dawuh kepada Rasulullah Muhammad. Ketika idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, Allah menceritakan Nabi Musa. Ya. Lalu di ayat berikutnya Allah menceritakan dawuhnya Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa itu diseru atau diperintah dan diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Terus diperintah lagi, katakanlah begini. Jadi cara ngajaknya itu juga diberi ajaran oleh Allah. Faqul halaka ila an tazakka. Ini kalau kita lihat, kalau di dalam surah Thaha itu kan Nabi Musa itu setelah diperintah itu, Nabi Musa itu minta kepada Allah untuk diangkat sebagai nabi juga untuk menemani Nabi Musa itu, yaitu Nabi Harun. Lalu keduanya itu diperintah inhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Jadi diperintahkan untuk menyampaikannya itu harus dengan qawlan layyina. Nah, termasuk diajarkan di sini kalau kita kaitkan, kita kombinasikan dengan ayat ini, maka qaulal layyina itu apa? Tidak langsung menghakimi, tapi dengan cara yang baik, disentuh dari aspek terdalam dari hati nuraninya. Barangkali masih bisa. Makanya nasihati orang itu yang paling tepat itu memang disentuh dari aspek dalamnya. Mama ada orang yang melakukan perbuatan yang buruk begitu, tapi ngajak baiknya itu tidak langsung. Kamu melakukan begini, tidak langsung
dihukumi begitu, tapi digali dulu. Biasanya dia nanti curhat, saya melakukan begini itu karena ingat gini Ustaz, kan begitu. Keluarga saya itu begini, saya tidak punya teman untuk curhat, ini pelampiasan saya. Lah, mulai di situ masuk pendakwah itu, ngajak untuk kebaikan. Tapi kalau belum itu orang sudah tidak pakai qaulal layyina, langsung ya nuturi, kamu melakukan begini, orang akan lari, dia tidak tersentuh. Akhirnya setiap mau dikasih tahu tuh lari terus. Kenapa? Terus pokoknya takut, bukan karena apa, takut sehingga malah menjauh dari kebenaran. Nah ini memang berat, tugas dakwah itu berat. Sehingga ikhlas ruhnya dakwah itu tidak lain adalah ikhlas. Fa'arahul ayatal kubro. Nah ini kembali lagi ya, setelah tadi Allah memfirmankan faqul halaka, kul katakanlah wahai Musa. Jadi Musa kemudian sesuai dengan perintah Allah, halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kok ternyata Fir'aun ini masih tidak percaya, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau menerima petunjuk. Jadi petunjuk itu sudah ditolak sama Fir'aun. Mendengar saja tidak mau sudah. Padahal kalau dia mau, harapannya bisa fatakhsha. Makanya kalau di Toha, surat Toha kan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. So pengerti Fir'aun kemudian dia bisa ingat lagi. Karena setiap manusia itu diciptakan oleh Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ditiupkan di dalam jasad itu sebagian dari ruhnya Allah. Iya kan? Maka nanti pasti ada bisikan kebaikan. Minimal bisikan kebaikan itu akan membisikkan ketika seseorang itu mau meninggal. Dan ini terbukti bagi Fir'aun. Fir'aun itu ketika mau tenggelamkan, falamma anturukahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Al-ana, sudah kaset itu kan begitu. Nah, lanjutannya apa? Fa'arahul ayatal kubra. Aro yuri itu maknanya memperlihatkan, menunjukkan. Ya. Maka dia Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Apa mukjizatnya Nabi Musa yang besar ketika itu? Yaitu ketika ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu dalam surat Toha itu kan ketika diangkat menjadi Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bertitah kepada Nabi Musa. Nah ini isi surat Toha. Nah ini qala alqiha ya Musa. Jadi Nabi Musa itu bawa tongkat. Lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Lalu di ayat 20 fa'alqaha, lalu Musa melemparkan tongkatnya, fa'idha hiya hayyatun tas'a, serta merta tongkat itu kemudian menjadi seekor ular hayya, ya, tas'a, yang merayap dengan cepat. Musa kaget. Lalu Allah berfirman lagi, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Ambillah dia, jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, jadi tongkat lagi. Loh, ini sudah latihan untuk nanti menghadapi Fir'aun. Jadi mukjizat yang kubro bagi Nabi Musa, ya, itu adalah tongkat yang bisa berubah jadi ular. Kenapa? Sekali lagi, ini mungkin pernah saya bahas dulu, cuma saya lupa pernah atau enggak. Mukjizat para nabi itu memang seringkali mukjizatnya itu adalah hissiyah. Hissiyah itu bersifat indrawi. Dan itu terkait dengan apa yang sedang heboh di masyarakat ketika itu. Fir'aun itu punya banyak tukang sihir. Nah, ular yang dari tongkat itu kalau tidak dengan kekuatan sihir itu kayaknya tidak mungkin. Tapi kan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka ditunjukkanlah ini fa'arahul ayatal kubro. Nah di situ ternyata apa yang terjadi? Fakazzaba wa asa. Fir'aun itu mengingkari kerasulan Nabi Musa. Jadi tongkat yang jadi ular itu Musa tidak percaya karena
Fir'aun tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Musa, dianggap itu adalah hanya sihir seperti tukang-tukang sihirnya yang dimiliki oleh Fir'aun. Akhirnya apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa 'asha. Kadzdzaba itu maknanya mendustakan atau mengingkari. Tapi ada juga yang memahami. Kalau kadzdzaba yakdzibu itu maknanya kan berbohong. Isim fa'ilnya fahuwa kadzibun. Kalau kadzdzaba yukadzibu fahuwa mukadzibun, itu orang yang mendustakan atau orang yang banyak berdusta. Karena mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Apa korelasinya? Orang yang mendustakan itu pasti di dalamnya dia banyak melakukan dusta. Mendustakan itu kan tidak percaya. Jenengan, bukan jenengan ya, siapapun kita, itu kalau tidak percaya terhadap sesuatu, itu dia akan melakukan beberapa kali dusta. Ah, masa begini? Wah, jangan-jangan begini. Atau orang yang berkali-kali melakukan dusta, bohong, itu akan ditutupi dengan bohong berikutnya. Maka orang yang sudah biasa begini, itu gampang gak percaya nang wong. Gak percaya itu namanya mendustakan. Jenengan kalau orang-orang yang jujur, itu kan gampang percaya nang orang, sehingga kadang-kadang orang jujur itu mudah untuk ditipu. Kalau orang yang tidak biasa jujur, itu bawaannya itu seringkali curiga, gak percaya nang wong, karena dia sering bohong. Makanya ini ada keterkaitan kan. Wong nek sering goro, dia itu lek dikandani gak gampang percaya. Tapi gak gampang percayanya itu ngeyel karena dia mencurigai berdasarkan apa yang biasa dia lakukan. Ini terjadi nggak ini? Terjadi. Terus curiga ini, ojo-ojo ini. Soalnya ngukurnya awake dhewe. Tapi kalau orang itu penuh dengan husnudzon, ini yang diperintahkan dalam agama. Dia tidak ada curiga. Kalau orang lain kemudian berbuat buruk, ya Allah, harus muka-muka di sepuro pangeran. Tapi kalau sudah berbuat buruk bolak-balik, ya memang patut dicurigai. Karena itu kan tergantung kebiasaan. Jadi lewat kadung apa nyenengnya, orang itu kan menilai itu kan berdasarkan kebiasaannya seperti apa. Makanya kita ini bagaimana membangun yang namanya personal branding itu. Ya kan Rasulullah itu kan Al-Amin. Maka sebelum diangkat jadi nabi pun semua enggak ada yang meragukan. Sampai diangkat jadi nabi itu orang-orang musyrikin Mekah saja ngerti nek Muhammad tuh dipercaya. Cuman kan kadung gengsi, enggak mau menerima kebenaran kan begitu. Masalahnya kan di situ. Apalagi yang pentolan-pentolan tokoh-tokohnya orang musyrikin. Makanya kita ini selalu berdoa kepada Allah, semoga-moga selamat dunia akhirat, selamat dalam menjalani kehidupan. Karena ujian manusia itu kita tidak pernah tahu bentuknya seperti apa. Semoga-moga lulus sampai diuji lulus. Tidak sampai kita terjatuh gitu. Ini memang. Nah lanjutannya fa'arahul ayat al-kubra. Ini satu, kan tadi kita mengatakan bahwa ini satu hiburan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Iya, Nabi Musa beratnya kayak begini. Sehingga Nabi Muhammad tuh punya rasa optimis, menghadapi kaumnya yang demikian. Nabi Musa saja menghadapi Fir'aun. Yang Fir'aun yang Ramses II itu adalah bapak angkatnya. Yang lalu kemudian Merneptah sebagai anaknya yang meneruskan, itu Wakilah menurut para pakar sejarah atau sejarawan, itu dulu masa kecilnya ya bareng sama Musa di istana Fir'aun itu. Itu kan berat itu, mengingatkan orang yang sudah kenal lama, dirambut jadi satu. Tapi di situ demi kebenaran dia sampaikan. Ternyata Nabi Muhammad juga iya. Iya itu apa? Ada nggak dari keluarganya yang memusuhi beliau? Ada, tapi diingatkan itu kan berat. Yang paling berat itu mengingatkan orang yang masih ada hubungan kerabat itu apa? Berat. Umpama saya punya kerabat, usianya lebih sepuh, tapi ini nggak pas. Itu mengingatkan, ayo pakai wuhan. Nanti kalau tersinggung bisa memutuskan tali silaturahim. Wah, angel kan?
Apalagi dalam satu lembaga ada hubungan kekerabatan, waduh kadang-kadang berat itu. Ya ke orang lain juga berat, tapi orang lain kan biasa sudah. Nah lanjutannya, fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Ternyata Fir'aun ini fakadzdzaba. Sudah gitu wa asa. Jadi wa asa itu dia ini melakukan maksiat atau yang disebut dengan durhaka. Asin, al-asi itu maknanya orang yang bermaksiat, orang yang durhaka. Nah, orang durhaka itu ada yang secara sembunyi-sembunyi. Kan ada maksiat itu maksiat yang dilakukan secara sembunyi. Yastakhfuna minallah wala yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka itu bersembunyi dari pandangan manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari pandangan Allah. Jadi wedine kami menungso. Atau ayat itu bisa difahami, banyak orang-orang itu yang melakukan maksiat itu dikira kalau sudah aman dari pandangan manusia itu aman. Padahal mereka tidak akan pernah lepas dari pandangan Allah. Allah pasti tahu. Maksiat itu kalau levelnya, kemarin kita bahas abasa itu ya, masih ingat di ayat terakhir itu ulaika humul kafaratul fajaro. Fajaro itu pendurhaka, fajir itu durhaka tapi biasa, tapi fajaro itu durhakanya nemen. Apa bedanya asin, al-asi dengan al-fajir? Fajaro wis nemen lagi. Kalau fajaro itu maksiat tapi berani terang-terangan. Sudah tidak malu lagi sudah. Sekarang di dunia saat ini itu sudah banyak yang naudzubillah yang fajaro. Saya tuh karena tidak sengaja itu di TikTok itu yang gerak nyekrol ke bawah tiba-tiba lewat ada podcast itu artis, saya tidak sebut artisnya nanti kena undang-undang ITE nanti. Itu ada podcastnya artis, kok pas gitu itu hanya dipotong, udah utuh ya, kalau di TikTok kan dipotong yang inti. Apa obrolannya? Dia ngundang artis lain, ternyata yang dia obrolin itu dia dengan bangganya menceritakan pernah nginep di hotel, di villa dengan cowok ini. Ya memang tidak menceritakan tentang perbuatan zinanya, tapi kan sudah mengarah. Dan itu tidak ada rasa bersalah, itu sudah terang-terangan. Wah, akhirnya tuh kan dilihat anak-anak muda sekarang, oh begini ini biasa, oh begini ini tren, oh begini ini hal yang wajar, ini repot ini. Jadi fajaro itu melakukan dua kesalahan. Pertama, dia tidak merasa kalau itu salah, dia sudah berani terang-terangan. Yang kedua, kalau itu diikuti tren itu, pasti dapat kiriman dosa. Iya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Kan itu mentradisikan sesuatu yang buruk, maka dia dapat cipratan dosanya dengan tidak mengurangi dosa orang yang melakukannya. Nah, ada potensi fajir. Nah, Fir'aun fakadzdzaba wa asa. Lalu lanjutannya apa? Tsumma adbara yas'a. Kemudian Fir'aun ini di ayat ke-22, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa. Kalau kita lihat, ini kan mulai dari setelah Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini ada bedanya. Yang ayat 20 dan 21 itu menggunakan fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Kemudian yang berikutnya tidak menggunakan fa tapi summa. Dalam bahasa Arab, perbedaan antara fa dengan summa itu jedanya itu lebih singkat yang fa. Kalau summa itu ada jeda kemudian, tapi jedanya lebih panjang dibanding yang fa tadi. Ternyata itu dibuktikan secara ilmiah ketika Allah memfirmankan proses kejadian manusia. Nah, ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kemudian pakai tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Pakai fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Lalu pakai fa lagi, fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fakasawnal idhama lahma, baru pakai tsumma lagi, tsumma ansha'nahu khalqan akhar.
Jadi ada perbedaan. Nah, kalau kita terapkan di sini, maka fa dengan thumma, setelah Fir'aun itu fakadzdzaba wa asa, lalu thumma, ini ada jeda, adbara yas'a. Nanti ada bedanya. Ada adbaro. Adbaro itu kan dari dabaro. Itu mana aslinya belakang. Maka orang melakukan sama dengan tadabbur. Tadabbur itu kan berpikir jauh apa yang ada di balik ayat itu. Itu namanya mentadabburi ayat. Kalau ini dalam bahasa Arab itu ada adbaro. Akar katanya sama, dal ba'ro, tapi wazannya af'ala, ada juga yang mengikuti wazan fa'ala, dabbaro yudabbiru. Ternyata ada bedanya. Kalau dabbaro yudabbiru, itu maknanya mengatur dengan aturan yang teliti, dan itu untuk endingnya nanti seperti apa itu sudah terencana. Maka Allah itu ketika kita berdoa itu Allahumma ya muyassiru yassir, ya mudabbiru yang maha mengatur. Jadi ada perencanaan, ada pengaturan. Nah kalau adbaro ini memang maknanya berpaling, tapi dia tidak hanya berpaling, tapi berpaling kemudian berpikir dengan cepat, melakukan rencana untuk kemudian yas'a. Sa'a yas'a itu maknanya kan, makna asalnya kan dia berusaha. Atau maknanya bisa sa'i itu kan, di dalam sa'i itu kan ada lari kecil, tidak lari kencang banget, tapi juga tidak jalan nyantai. Jadi tengah-tengahnya antara itu. Maka Fir'aun ketika dia dikatakan di sini dalam ayat ini tsumma adbaro yas'a, maka adbaro tadi Fir'aun ini berpaling, tapi dia tidak hanya berpaling, dia sudah mikir untuk menantang Nabi Musa dengan lebih cepat. Jadi perencanaan tidak seperti dabaro, tapi adbaro cepat. Yas'a. Yas'a itu apa? Perencanaan setelah berpaling dia merencanakan melawan Nabi Musa itu digambarkan dengan yas'a. Jadi ada usaha untuk menantang. Jadi ternyata Fir'aun ini diingatkan tidak terima. Dia mendustakan, dia durhaka, bahkan dia kemudian secara cepat, ya digambarkan dengan yas'a ini, dia melakukan usaha untuk menantang Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa yang dia lakukan? Fahasyaro. Maka Fir'aun kemudian mengumpulkan. Ya, di sini disebutkan mengumpulkan siapa? Jam'as sahara wa jundahu. Jadi semua tukang sihir yang dimiliki oleh Fir'aun beserta bala tentaranya itu dikumpulkan semua. Bahkan tidak hanya itu, Fir'aun itu menantang Musa, termasuk Musa itu diperintahkan untuk memanggil orang-orang Bani Israel untuk berkumpul semua. Ini mau ada pembuktian, mau tanding tentang siapa yang benar di antara Musa dengan Fir'aun. Maka fahasyar. Dulu pernah kita bahas juga, ini terkait ya. Ketika kita membahas tentang surah At-Takwir, wa idzal wuhusyu husyirat. Ayat kelima itu, apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan di padang mahsyar. Hasyaro itu maknanya kan mengumpulkan, tapi mengumpulkan sesuatu yang dengan paksaan. Kan binatang itu kan aslinya tidak mau dikumpulkan kalau tidak dengan yang sejenis. Ini binatang buas ngumpul semua, berbagai jenis binatang. Semua manusia berkumpul. Kan manusia, termasuk orang ya. Orang itu kan lebih senang, lebih enjoy itu dikumpulkan dengan yang bukan hanya sebaya, tapi punya kecenderungan yang sama. Jangan yang biasa ke bait Al-Quran ngaji, kok kemudian ditaruh di tempat naudzubillah ini. Orang minum-minum. Lalu di situ, itu tidak enjoy. Ya, kecuali kalau dalam menjalankan misi dakwah. Tapi harus kuat. Harus kuat ininya ya. Ya imannya kuat, aminnya juga kuat. Jadi imannya harus kuat dan modalnya harus kuat. Karena kalau enggak ini berbahaya. Atau sebaliknya, orang yang biasa berada di komunitas yang tidak baik, moro-moro dilebokno nang
masjid. Waduh, itu baru duduk sebentar sudah bingung nggak karu-karuan. Makanya tadi itu ya, memperbaiki diri itu ada proses. Makanya tadi kan Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, fakul halaka ila antazakka. Bukan tata zakka langsung. Kalau tata zakka berat. Karena tata zakka itu menunjukkan membersihkan diri secara totalitas. Tapi kalau tazakka itu sedikit demi sedikit. Titik. Makanya orang berbuat baik itu mesti titik. Kalau berbuat baiknya itu langsung jos, itu biasanya tidak lama setelah itu berhenti, mundur. Makanya termasuk santri bait Al-Quran, itu ngaji itu yang paling penting itu istiqomah, ajak, pokoknya titik-titik, yang penting gelem sregep mlebu. Karena kalau sudah tidak masuk sekian lama itu mau masuk lagi itu banyak pertimbangan. Sing sungkan lah, sing wedi lah, kan begitu. Umpama loh ini. Nanti takut ditanya lah, ketemu di jalan malah sembunyi karena takut ditanya oleh ustadznya, umpama. Jadi harus dilakukan secara bertahap. Wastalah, nanti tahapan-tahapan itu umpama ada yang baru belajar membaca. Kalau jenengan telaten, istiqomah sedikit-sedikit, nanti lama-lama bisa. Setelah bisa, nanti punya kecintaan, iya ya. Saya sudah bagus bacaannya, saya ingin menghafal. Maka dihafalkan mulai sedikit. Orang menghafal Quran itu juga tidak langsung. Kalau langsung, umpama loh ya, saya tidak mengkritik ya. Ada daurah selama 1 bulan, khatam. Yang terjadi apa? Ya khatam, pernah khatam. Setelah itu, wassalam. Karena programnya tadi itu langsung jadi. Enak ya, dikit. Karena kita ini mengkaji Al-Quran itu sesungguhnya adalah untuk sanggup kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah. Kita ini menghadap manusia saja harus sanggup, apalagi menghadap kepada Allah. Jangan kosongan. Ini jangan kan santri-santri kan banyak yang ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus kuliah, semuanya atau pernah sekolah lah, kuliah, sekolah atau bekerja dan lain-lain. Kita ini dipanggil atasan kita, mau ketemu dosen pembimbing umpama yang kuliah, itu kan harus punya persiapan. Entah mau ujian, entah mau bimbingan. Itu kalau blank kan ngeri itu. Apalagi menghadap kepada Allah. Masa ngadep nang pangeran kemudian blank. Apa yang sudah kamu lakukan? Betul wonten pangeran. Naudzubillah. Gak bisa, ya harus kita persiapkan. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada. Jadi semuanya dikumpulkan, dipaksa untuk ngumpul karena Fir'aun ini ingin menunjukkan kebesarannya. Fir'aun ini. Ya. Maka semua orang harus diundang karena Fir'aun sangat pede bahwa dia akan menang, bisa mengalahkan Musa. Lah Musa main dewean. Sementara tukang sihirnya banyak. Belum lagi kekuasaannya, belum lagi sudah pokoknya sangat pede lah. Fahasyara fanada. Jadi setelah semuanya ini dikumpulkan oleh Fir'aun, maka kemudian Fir'aun itu fanada, ya. Ini ayat 23. Fahasyar fanada. Ini kalau kita lihat, mungkin panjenengan atau santri-santri bait juga pernah belajar wakaf itu ada namanya wakaf Jibril. Wakaf Jibril itu riwayatnya ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah berhenti di ayat ini. Termasuk salah satu wakaf Jibril di sini. Tsumma adbara yas'a fahasyar. Ya. Jadi setelah dikumpulkan baru berikutnya fanada. Ya. Fanada ini lalu berseru. Ya, fanada. Faqal ana rabbukumul a'la. Kemudian Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang memelihara kalian, sing ngramut kalian. Tuhan yang disifati dengan al-a'la, yang paling tinggi. Paling tinggi. Kenapa kau Fir'aun mengatakan sebagai Tuhan yang paling tinggi? Ini dulu ada kisahnya ini, termasuk nanti di tafsir Jalalain itu disebutkan ketika menafsirkan fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula. Nanti dulu tapi saya ke faqala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu pernah mengatakan yang ada dalam surah Al-Qasas
Nah ini ayat 38. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya haman 'ala tin faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Apa itu ayat 38 artinya? Fir'aun itu berkata kepada para pemuka, para pentolan-pentolan, tokoh-tokohnya di kerajaannya itu, masyarakat Mesir. Kata Fir'aun begini, aku tidak mengetahui ada bagi kalian satu Tuhan pun selain aku. Jadi Fir'aun itu mengatakan bahwa gak ono Tuhan dia kecuali aku. Saya tidak tahu ada Tuhan lain kecuali saya. Ini kata Fir'aun. Lah kok kemudian Musa itu datang untuk memperkenalkan Tuhan. Ini Fir'aun tidak terima. Maka dia perintah kepada Haman untuk apa? Untuk membakar tanah liat. Nah, ini jadi membuat bangunan. Yang bangunan itu buatkanlah untukku yang tinggi supaya aku dapat naik bisa melihat Tuhannya Musa. Ini logikanya Fir'aun ini. Ya. Padahal di surat Asy-Syu'ara dulu pernah kita singgung, Nabi Musa itu menawarkan agama ini, termasuk konsep ketuhanan, itu sudah sangat logis. Qala wa ma rabbul alamin? Siapa itu yang kau maksud dengan Rabbul Alamin? Ya. Termasuk Nabi Musa menjelaskan di rangkaian-rangkaian ayatnya itu termasuk adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang. Lah kalau kamu sekarang baru ngaku Tuhan, terus mbah-mbahe sampean biyen Tuhane sapa? Dengan begitu. Termasuk Fir'aun tuh minta nasihat itu dijelaskan di As-Sawi ya kalau tidak salah. Nah ini di As-Sawi itu ada penjelasan begini. Jadi setelah Nabi Musa itu mengatakan Rabbi arsalani ilaik, Tuhanku telah mengutus aku kepadamu wahai Fir'aun. Fa in amanta bi rabbik, ya, takun arba'ami atisanatin fin na'imi was surur thumma tamutu fatadkhul al jannata. Kalau engkau beriman kepada Tuhanmu wahai Fir'aun, maka selama 400 tahun engkau berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan, dan nanti kamu meninggal di akhirat nanti akan masuk surga. Nah ini lanjutannya ini. Ini kisah yang diungkap di dalam As-Sawi. Faqal, maka kemudian Fir'aun ini berkata, saya ini minta petunjuk atau minta pertimbangan Haman. Haman itu Perdana Menterinya. Fastasyarahu faqal, kemudian Haman memberikan petunjuk, memberikan apa itu ya, arahan ya, memberikan usulan. Kata Haman begini, faqal atasiru abdan ba'da ma kunta rabban. Apakah kamu akan menjadi hamba padahal kamu ini sebelumnya adalah Tuhan? Mosok ada jadi hamba nek gelem ngakoni Tuhannya Musa, berarti kan Fir'aun turun derajat. Wah, ini Fir'aun malah terbakar emosinya. Wah, gak bener ini. Maksud aku wis kadung memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Tadi itu kan mengatakan saya tidak mengenal Tuhan satupun kecuali saya. Tuhan itu hanya saya. Maksud kemudian ketika Musa mengajak ada Tuhan selain Fir'aun, kata Haman, maksud panjenengan ini kata Haman ya, kata tadi hamba padahal sebelumnya kamu kan sudah Tuhan. Maksud tadi hamba. Fa inda dzalika ya jama'a as-saharata wal junuda. Ai fahasyaratu maksudnya tadi penjelasannya jama'a, bukan keseluruhan tapi jama'a as-saharata. Jadi mengumpulkan para tukang sihirnya dan juga para tentaranya, bala tentaranya dikumpulkan. Jadi lalu kemudian di hadapan mereka Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ada pendapat yang mengatakan ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang paling tinggi, itu karena ternyata di Mesir itu ada kepercayaan yang mengakui dewa.
termasuk kepercayaan dulu ya sebelum Masehi itu masih diwariskan, termasuk perempuan yang cantik itu dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil, dikurbankan. Jadi dewa-dewa itu ternyata ada yang masih percaya itu, tapi Fir'aun karena tidak mungkin menghapus kepercayaan itu, dia mengatakan, tapi di antara Tuhan-Tuhan yang kalian yakini, saya ini yang paling levelnya paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Nah, Fir'aun ini berarti sudah melakukan kedurhakaan yang luar biasa, apalagi sudah mengaku sebagai Tuhan. Lalu menuhankan yang lain saja selain Allah, itu namanya syirik. Apalagi ini menuhankan dirinya, menyamakan dirinya. Jadi syiriknya itu dirinya yang disekutukan dengan Allah. Ini kan sudah nemen. Makanya togonya itu sudah kebangetan. Togonya itu dari segala sisi. Karena ada orang itu melakukan keburukan itu dari sisi apanya, yang kurang di sininya. Saya sering maksiat dalam hal ini, tapi yang lain-lain sholatnya sudah mulai berusaha baik, puasanya ya wis nutup. Lah Fir'aun ini total ini. Membuat kerusakan iya, ngaku Tuhan apalagi iya ini. Begitu. Apa konsekuensinya? Fa'akhadahullahu. Ya. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Ini konsekuensi gara-gara Fir'aun tadi betul-betul membangkang, fakadzdzaba wa asa. Sudah itu dibuktikan dengan ungkapannya faqala ana rabbukumul a'la. Sehingga ayat ke-25 mengatakan fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksanya dengan azab yang dijatuhkan di akhirat dan juga siksa yang dijatuhkan di dunia. Ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, nakal itu dari nakala, nun, kaf, lam. Itu makna asal ya, makna asal itu menghalangi. Tapi kemudian berubah menjadi maknanya itu menjadi sebuah siksa. Apa kaitannya antara siksa dengan menghalangi? Karena siksa itu, hukuman itu kalau masih diberikan di dunia, maka diharapkan akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar atau mengulangi perbuatannya. Jadi ada efek jerah. Berarti ada efek menghalangi. Kalau hukuman itu diberikan di akhirat, maka itu hukuman itu, siksaan itu akan menghalangi seseorang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang kalau sudah disiksa, dia kan terhalangi. Di dunia, orang melakukan kejahatan, lalu diputus hukuman penjara sekian tahun. Maka ketika di penjara itu akan menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Terus ada efek jerahnya. Kalau dihukum mati, ya jelas sudah selesai. Dan begitu. Kalau di akhirat, ketika dia dihukum, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi hukuman di akhirat tidak bisa melarikan diri. Itu kalau difahami nakalal akhirati ay uqubal akhirah. Tapi ada, termasuk di Tafsirul Jalalain, itu Imam Jalaluddin ya, Al-Mahalli itu menafsirkan begini. Nakalal akhirah ay uqubatal akhirah ay hadhil kalimah. Ya. Ay qauluhu hadhil kalimah itu maksudnya begini. Kan Fir'aun itu mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Sebelumnya Fir'aun itu pernah mengatakan yang tadi dalam surah Al-Qasas tadi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Di sini dalam tafsir ini saya baca tafsirnya, wa kana bainahuma arba'una sanatan. Antara dua kalimat ini itu terpaut jarak 40 tahun. Jadi Fir'aun itu dulu pernah ngomong ma'alimtu lakum min ilahin ghairu, itu dianggap sebagai al-ula, itu kalimat yang dulu pernah diucapkan yang pertama. Itu ada hukumannya. Kalau yang al-akhirah itu kalimat yang terakhir, yang barusan tadi dia katakan faqala ana rabbukumul a'la. Dua-duanya itu menyekutukan Allah dengan mengangkat dirinya sebagai Tuhan, maka ada hukumannya. Ada yang menafsirkan begitu. Tapi ada yang menafsirkan nakal al-akhirah itu apa? Yaitu Allah
mengambil keputusan untuk menghukum Fir'aun itu diberi hukuman di akhirat. Apa itu? Ya jelas dibakar di neraka. Wal ula, al ula itu dimahami dunia. Karena dalam surah Ad-Duha itu ada apa ayatnya itu? Khairul laka minal ula. Ada di ayat yang lain wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, walal akhiratu khairul laka minal ula, maka al ula itu dunia. Jadi Fir'aun itu dapat 2 kali hukuman, 2 kali disiksa. Siksa di akhirat ini yang nanti yang sifatnya kekal, sama siksa di dunia. Apa itu? Di sini dijelaskan siksa di dunia itu adalah ketika Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut, mati. Itu adalah bentuk siksa. Orang mati tenggelam nggak langsung matinya itu ya siksa gitu. Dia minta tolong nggak karu-karuan, merasa sudah tobat tapi ya nggak bisa diterima tobatnya karena waktunya sudah habis. Itu sudah injury time ketika. Tapi injury time ini ya nggak bisa. Kalau injury time dalam sepak bola kan masih dihitung golnya itu, masih dianggap. Ini enggak, ini sudah nggak bisa sudah. Jadi itu namanya nakal al-akhirah wa nakal al-ulya, nakal al-ula, artinya siksa dunia. Dia ditenggelamkan di dalam laut. Yang kemudian kalau secara normal orang yang tenggelam di laut itu jasadnya akan hancur. Tapi ternyata jasadnya kemudian dibutuhkan oleh Allah. Ya, yang ternyata dijelaskan dalam surah Yunus itu diutuhkan itu agar menjadi satu pelajaran, kan begitu, buat umat-umat yang setelah masanya Fir'aun. Nah kalau Fir'aun yang sebelumnya mati biasa kemudian dijadikan mumi. Nah ini enggak, ini mati di laut, ya, yang mengejar Nabi Musa dengan kaumnya, ya, kemudian laut itu terbelah, kemudian pas Fir'aun dan pasukannya lewat di situ, ditariklah tongkatnya dan tenggelam di situ. Dia ini kemudian ditemukan tapi dalam kondisi mati, barulah kemudian diawetkan. Sehingga sampai hari ini muminya itu bisa diketahui dan bisa menjadi pembelajaran buat generasi-generasi berikutnya. Orang yang sehebat Fir'aun di zaman itu. Kita bayangkan ya kalau ke sana. Saya kalau jangan lihat di YouTube, saya juga belum pernah ke sana ya. Itu lihat bangunan piramid, lalu lihat patung Fir'aun yang demikian besar, itu kan menunjukkan kekuasaannya luar biasa. Padahal zaman itu teknologi belum seperti hari ini. Ya kalau hari ini bangun bangunan pakai kren tinggi itu sekian lantai itu sudah. Nah itu zaman peradaban zaman itu loh. Itu kan berarti karena saking luar biasanya. Dan itu bukti-bukti arkeologisnya masih terbentang di hadapan kita. Fir'aun yang orang kuat kayak begitu, wayai mati ya mati, kan begitu. Makanya hidup ini kan pelajaran bagi kita. Makanya lanjutannya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut. Ibro itu dari akar kata ain ba ro, abaro ya'buru, itu maknanya menyeberang. Makanya ada hadis Nabi itu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia itu seakan-akan kamu itu seperti ya orang asing. Tempat kita enggak di sini, maka orang asing itu akan pulang. Karena kita kalau pergi kemana kan asing, kita akan pulang. Kita kembali kemana? Ya pulangnya ke surga. Aw abiru sabilin, atau jadilah seperti penyeberang jalan. Hidup tuh hanya nyebrang dari sini ke sana, dari alam dunia menuju alam akhirat. Tapi ini butuh bekal. Makanya kenapa kok ibro itu dari menyeberang? Jadi menyeberang itu contoh ada ungkapan Arab lagi ya dalam mu'jam bahasa Arab itu ada abarat al-ain. Abarat al-ain itu bukan mata menyeberang lalu lepas, itu enggak. Tapi air mata itu saking banyaknya itu tidak hanya di sini saja, tapi dia menetes sini, nyebrang sini. Apa maksudnya? Kok ibro itu kaitannya dengan menyeberang? Jadi gini, kisah Nabi Musa itu jangan berhenti di situ, tapi kalian harus berpikir,
Isa jadi ngajak kemana ini? Oh, orang itu kalau durhaka begini nanti endingnya seperti Nabi Musa. Lalu kita terapkan dalam diri kita. Kisah ini kita seberangkan, termasuk kita angan-angan. Jangan berhenti di situ. Jangan hanya kisah menjadi sebuah simbol saja. Tapi kita harus mampu memetik hikmah di balik kisah itu. Makanya kisah itu menjadi ibrah. Ya, sehingga bisa nyebrang kisah itu. Yang asalnya hanya seakan-akan koyok-koyok cerita, tapi kalau kita mampu menggali hikmahnya, maka disitulah ada ibrah. Yang di situ dikatakan liman yakhsha. Nah, orang yang bisa mengambil ibrah itu kalau punya rasa khosyah di dalam hatinya. Rasa khosyah itu dari mana? Tadi itu urutannya. Bagaimana dia melakukan perbuatan baik, menyucikan dirinya, lalu mengikuti petunjuk, berada di jalan Allah, maka nanti sifat khosyah itu akan muncul. Kalau khosyahnya tidak ada, maka orang tidak akan bisa mengambil pelajaran. Orang pewinter, naudzubillah, tapi khosyahnya tidak ada, dia sulit untuk menjadi pribadi yang baik. Ada nggak orang pintar malah menipu orang lain? Ada. Karena ilmunya tidak mendapatkan keberkahan dan ridho Allah. Naudzubillah. Padahal harapannya ilmu itu bisa mengantarkan seseorang menuju khasyah. Mudah-mudahan kita ini ngaji sedikit-sedikit, ini bisa menambah kita. Bukan masalahnya kebaikan itu kita tahu atau tidak, tapi kita mau atau tidak untuk melaksanakan kebaikan itu. Ini yang butuh yang namanya usaha yang sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Pertanyaan. Ustaz Nurul mana? Sudah di sini. Di mana sekarang? Di Saujajah. Oh, sudah lama nggak di sini? Sudah sejak 1 bulan. Berarti cahayanya berkurang. Cahaya Ustaz Nurul tapi kalau cahaya Quran tidak berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.